Ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini? Kembali lagi di Marapu Channel. Saat ini kita akan menyaksikan bagaimana kasus Hasto, Sekjen PDIP, bahwa mereka menetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Kita akan saksikan bersama di mana keterlibatan Hasto di dalam kasus suap tersebut. Apakah betul Hasto menjadi dalang daripada kasus Harun Masiku, atau ini menjadi sebuah politisasi hukum karena mereka memecat 3 orang dari kader PDIP, yaitu Joko Widodo, Gibran, dan Bobi Nasution. Dan untuk itu kita akan saksikan bersama apa tanggapan Adi Prayitno. Check down. Dulu ya Mas Adi, kalau tadi dikatakan politisasi, anggapan politisasi itu wajar, tapi dulu dibilang ini murni politisasi kalau dari PDIP bilangnya. Kalau Anda melihatnya ini benar kental lebih dipolitisasi atau memang proses hukum memang sudah sesuai dengan jalur? Paling berat nih Mas Adi. Saya kira memang setiap kasus hukum yang terjadi pada elit-elit partai pastinya menimbulkan 2 distingsi. Ini politisasi, yang kedua ada kasus hukum. Nah, saya coba untuk mengarrange ya satu persatu apa argumen yang disebut dengan politisasi. Tentu ini terkait dengan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Yang kedua misalnya kita melihat ada persoalan yang sudah jadi tersangka, kasus Harun Masihu ini, kan sudah dinyatakan ingkrah tadi itu kata Bang Johan dan tidak menyebut Hasto. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari kasus Hasto yang menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya, apalagi misalnya saat pilpres, saat pilkada, kalau Hasto agresif menyerang seseorang, menyerang kelompok tertentu, selalu muncul Harun Masihu dan seterusnya. Itu argumen politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masihu yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait suap yang sebenarnya jumlahnya tidak terlampau banyak ya. Apalagi misalnya ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini dipanggil? Nah, menariknya menurut saya ada 2 pola yang agak sedikit berubah di KPK hari ini. Entah ini karena pergantian ketua KPK atau struktur KPK yang baru. Biasanya KPK itu dia konferensi pers, menyebutkan kira-kira siapa orang yang disebut tersangka, kerugiannya apa, dan kasusnya apa. Kasus Hasto tidak. Ini ramai dulu di media, TV One nyebut, media online nyebut, medsos nyebut, bahwa Hasto itu sudah terjadi tersangka. Kawan-kawan KPK ketika ditanya misalnya tidak langsung mengiyakan, masih cek dulu ini barang, apakah betul ataupun ada. Termasuk kawan-kawan PDIP misalnya menyebut belum dengar secara langsung. Nah, ini menurut saya ada sesuatu yang baru. Ramai dulu, baru kemudian KPK konferensi pers. Sebelumnya kita tahu kalau ada OTT, ada kasus, disebutkan siapa. Dulu. Nah, yang kedua, ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Siapa? Harun Masihu yang sudah lama jadi DPO, tidak temu, tidak terungkap. Mungkin Mas Yudi nanti bisa sebut apa rumitnya sih cari orang ini barang. Biasanya kalau di Indonesia ada kasus kayak terorisme, ada begal, ada kasus 2 hari beres selesai. Ini kok panjang sekali ceritanya. Ini Hasto, ini kan belakangan dianggap sebagai ada novum baru, ada kontribusi, ada keterlibatannya terkait dalam kasus ini. Mestinya yang pokok dulu, baru orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Yang paling penting bagi saya saat ini adalah KPK ini kan lembaga menurut saya cukup luar biasa besar, yang ditangani itu mestinya kasus-kasus yang besar lagi. Bahwa ada kasus Harun Masihu, ada Sekjen PDIP, ini kan jumlah kerugiannya tidak terlampau seberapa. Mestinya KPK fokus negara yang kemudian dirugikan triliunan, ratusan M. Nah, itu yang diuber-uber sampai liang lahat. Menurut saya lebih penting. Kalau ini mau menjadi momen bagi KPK yang baru, kasus Hasto ini, tersangka ini harus menjadikan sebagai guidance ke depan bahwa persoalan-persoalan negara itu masih jauh penting. Saya kira di situ konteksnya. Publik juga bertanya nih, apakah ini ada faktor pimpinan KPK yang baru
Jadi memang pimpinan lama mungkin belum tidak bisa lah karena saat itu PDIP masih berkuasa begitu ya. Sekarang udah baru, pimpinannya baru, dengan mudah langsung ditetapkan tersangka. Ya kalau kita mengikuti perdebatan di medsos, perdebatan di media-media online, ya omongan-omongan kayak gitu biasa. Ini karena ganti rezim, ganti selera politik dan seterusnya. Tapi menurut saya, lembaga penegak hukum pastinya sudah ada bukti untuk dijadikan sebagai alat ya, untuk menetapkan seseorang itu terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Tidak mungkin sekelas KPK, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian kalau tanpa ada alat bukti, atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya. Itu menurut saya nggak mungkin. Tapi yang disebut politis itu sebenarnya ini banyak kasus besar lain loh. Yang ruginya triliunnya. Ini kok kenapa yang didahulukan? Artinya apa? Kecil, besar, dan sedangnya persoalan. Menurut saya ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum, terutama bagi KPK. Udah harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya sudah, ini Hasto selesai, sudah ada tersangka, tinggal cari Harun Masihu. Setelah itu ada kasus-kasus besar lagi yang merugikan negara, triliunan, ratusan M. Itu kejar. Jauh lebih penting dari ketimbang kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kerugian negaranya ya mungkin tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kerugian Bang yang Jo, lain. kalau kita lihat tadi Mas Adi bilang ada pola baru yang dimainkan oleh KPK, bahwa ramai dulu di publik, baru kemudian diumumkan. Beda seperti pola-pola sebelumnya. Dikonversikan dulu, disebutkan inisialnya, baru publik mengira-ngira siapa, baru kemudian ditangkap begitu. Nah ini kalau Anda melihatnya, apakah ini satu pola yang apa menurut PDIP ini pola yang normalkah? Bahwa kalau kita lihat ini sepertinya SPDP-nya ramai dulu di publik, Bang. Baru kemudian, padahal PDIP menerima nggak SPDP itu? Belum menerima. Sampai sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Oh, sekarang udah. Oh, baru setelah Sudah. diumumkan. Baik. Nah, terus penjelasannya seperti apa? Anda melihatnya pola seperti seperti apa? Jadi maka tadi saya nggak sependapat nih yang disampaikan sama abang saya Yudi kan. Jadi kalau yang namanya politisasi itu wajar, ya kan. Jadi memang Anggapan politisasi ya di wajar. sinilah kelebihan KPK untuk memframing seseorang itu, ya kan. Bagaimana? Oh ini pelaku korupsi, ini pelaku penyuapan. Kalau mau bicara seperti yang Mas Adi bilang tadi itu, sampai hari ini nggak ada merugikan negara gitu loh. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa memang Harun Masiku ini sedang mempertanggungjawabkan, meminta haknya, ya kan, untuk dijalankan. Nah, seperti kasus-kasus yang besar sampai hari ini nggak ada pernah kita sebut aja lah, gimana kasusnya tambang yang di Maluku yang melibatkan katanya ada Blok Medan. Terus gimana dengan judi online yang hari ini merajalela, kasus narkoba yang luar biasa. Nah, itu tadi merugikan bangsa dan untuk negara. diusut setelah ini katanya. Nah, ini kasusnya Harun Masiku ini bukan OTT juga ini. Iya. Pengembangan yang sampai hari ini kita jadi pesakitan ini. Nah, itu loh. Jadi itu yang kita sayangkan. Harusnya kan SPDP ini harusnya sampai kepada orang yang mau dijadikan tersangka itu. Suratnya harus kepada pihak terkait. Tapi kita belum terima. Ini sudah ramai di media. Artinya apa menurut Abang? Nah, itu tadi bagian daripada framing politisasi itu. Makanya kita menyebutnya politisasi. Harusnya kan sampaikan dong ke kita. Nah, kalau bicara SOP, kalau tadi si Bang Yudi bilang itu boleh diberitahukan ke umum, nggak boleh. SOP KPK kan mengatur. Itu harus diserahkan kepada pihak terkait, kepada kita yang menerima suratnya. Ini nggak dulu nih framing beritanya, pokoknya nih hancurkan dulu harkat martabat seseorang ini, framing ini adalah pelaku kejahatan, pelaku suap, pelaku kriminal, rusak dulu harga dirinya, hancurkan dulu harga dirinya, harus gitu. Oke. Nah, itu yang betul-betul kita protes gitu loh. Baik, Bang Jo, berarti perkataan Bu Mega soal jelang Kongres bakal ada yang mengacak-acak itu maksudnya ini? Tersangkanya Hasto ini? Ya, gini, kalau saya berpendapat begini, Mas Hasto ini kan adalah betul-betul motor penggerak partai. Jadi ini kan partai besar, bukan kaleng-kaleng ini partainya Mbak Putri. Jadi untuk menggoyang partai ini, motornya kuat itu lewat Pak Sekjen ini. Jadi ada keyakinan kita bahwa memang ini harus dilumpuhkan dulu nih, motor penggerak ini. Nah, dalam tujuan yang disebut cawe-cawe nanti sampai pada akhirnya kita persiapan Kongres tahun depan kan. Jadi memang itu yang menjadi kekhawatiran kita, bagaimana harusnya KPK ini bekerja dengan baik, terus nggak mengganggu kita, apalagi kita lagi dalam suasana Natal dilakukan seperti ini. Tahun depan kita mau persiapan mau Kongres.
Baik. Nah, itu. Sebelum saya mau dalami soal Kongres, saya mau minta Ya. Mas Yudi untuk menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Bang Jo soal SPDP nih katanya. Ini kayaknya polanya dimainkan dulu untuk menghancurkan dulu, framing dulu, baru kemudian ditindak. Apakah memang ada pola-pola seperti itu dari KPK? Ya saya pikir tidak ada ya kalau dari KPK ya. Tapi ketika terjadi ada perubahan, ya memang terjadi ya. Saya ingat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini kan sudah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya sebelum diubah Firly Bahuri. Ya, kita tahu dari awal pimpinan KPK ada ya bahwa penetapan tersangka itu dilakukan pada kesempatan pertama ketika diumumkan ketika sudah tetapkan sebagai tersangka, bisa 1 hari apa 2 hari setelah dia ditetapkan tersangka di gelar perkara. Namun kan kemudian diubah ya pada zaman Firly ketika pengumuman tersangka itu dilakukan ketika ditahan. Artinya masih punya waktu 2 bulan, 3 bulan setelah penetapan tersangka. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara tegas dan jelas ya bahwa tersangka harus sudah mendapatkan SPDP dalam waktu 7 hari. Jadi ngapain terlalu lama? Jadi ketika kemarin Pak Setio kemudian dia melakukan konferensi pers, saya pikir pimpinan saat ini melakukan kebijakan ya untuk kemudian akhirnya akan jadi pola-pola berikutnya maksud saya ya. Meskipun tadi dikatakan SPDP belum diterima, baru kemudian diumumkan. Ketika SPDP belum diterima ya saya nggak paham apa yang terjadi. Cuma memang kalau bicara tentang SPDP itu kan memang dipunya oleh KPK. Ya kan memang produk administrasi penyidikan KPK kemudian ya diserahkan kepada siapa yang ada yang menjadi tersangka di sana sehingga kemudian ya memang ini ada bisa jadi dokumen milik KPK bisa juga jadi umum juga kan jadi ya kita tidak paham ada di mana seperti itu. Namun kembali lagi ketika misalnya kita bicara mengenai kasus Harun memang kasus ini tidak akan pernah tuntas seperti yang dikatakan oleh Mas Adi dan Bang Jo juga ketika misalnya Harun Masiku belum ketangkap kan itu intinya. Berarti ini bisa membuka jalan untuk lebih mudah lagi Harun Masiku nanti akan bisa tertangkap. Kalau saya melihat bahwa KPK mencoba merubah strategi ya. Ya, ketika dulu mereka memburu Harun Masiku dengan harapan Harun Masiku bisa jadi kotak Pandora. Nah, sekarang saya lihat pimpinan kali ini strateginya berbeda. Ya, mereka mentersangkakan Pak Hasto dulu dengan harapan ya Harun Masiku tertangkap. Tapi kalau saya lihat ya Harun Masiku ini kan sebenarnya melihat situasi yang ada harusnya dia keluar. Ya kan dari persembunyiannya atau dari mana gitu kan ngapain dengan kondisi yang saat ini menurut saya sudah tidak terlalu ini lagi lah, udah kondusif dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, saya juga ingin mengomentari atau ingin menanyakan terkait judul kita nih pada hari ini. Hasto tersangka, Megawati pasang badan. Kabarnya akan datang begitu mendatangi KPK. Nah ini apakah kemudian bisa dianggap sebagai sebuah intervensi mungkin? Atau seperti apa nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat pada pagi hari ini. Usai jeda, di Apa Kabar Indonesia Pagi.